Halo sahabat guru di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Saya Hippolytus Darmin SPD, Kepala Sekolah SD Impres Daleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekolah Penggerak Angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua guru PKP di sekolah saya melaksanakan kegiatan pengibasan kurikulum merdeka, terutama proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada seluruh sekolah di Kecamatan Lembor. Mengapa kita melaksanakan pengibasan kurikulum, terutama pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada sekolah-sekolah di Kecamatan Lembor? Data yang kami himpun, baik dari pengawas pembina maupun melalui survei yang kami buat, masih banyak sekolah di Kecamatan Lembor, baik SD maupun SMP, yang belum memahami secara benar bagaimana melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mulai dari bagaimana mengidentifikasi kesiapan sekolah, bagaimana mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada di lingkungan sekitar sekolah, termasuk bagaimana membentuk tim proyek di sekolah. Kemudian masih banyak juga sekolah yang belum memiliki modul proyek P5. Tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan workshop ini adalah bagaimana kami menyiapkan materi yang sesuai atau yang cocok dengan kemampuan amal peserta. Lalu bagaimana memfasilitasi proses workshop ini mulai dari awal sampai akhir agar sesuai dengan kemampuan dan minat dari peserta. Ada 4 prinsip: holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Berpusat pada peserta didik, kadang kita guru ini masih menunjukkan dominasi dalam proses pembelajaran, baik kegiatan intra maupun kegiatan kokurikuler. Prinsip P5 harus bisa mengurangi perannya sebagai aktor utama. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasikan potensi yang ada dalam dirinya untuk melaksanakan proyek. Ekosistem sekolahnya harus disiapkan dulu. Pertama, harus memiliki pemikiran terbuka. Maka guru di Dinas Satuan Pendidikan harus bekerja sama, berkolaborasi, berdiskusi, membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima perubahan. Kolaboratif. Tidak sedikit juga dalam komunitas tidak ada kerjasama yang baik. Misalnya kepala sekolah berjalan sendirian, rekan-rekan guru juga berjalan sendirian, tidak berpikiran terbuka, tidak ada kerjasama, akhirnya proyek tidak bisa berjalan dengan baik. Apa tugas kepala sekolah? Membentuk tim proyek profil dan turut merencanakan proyek profil. Nah, pertama sekali membentuk tim. Tim yang dimaksud nanti ada koordinator. Kepala sekolah menentukan siapa koordinator proyek untuk sekolah kita. Kalau sumber dayanya masih mencukupi, artinya guru-gurunya masih cukup banyak, bisa membentuk koordinator kelas. Koordinator umumnya 1, lalu ada koordinator proyek kelas 1, koordinator proyek kelas 2, dan seterusnya. Kalau sumber dayanya terbatas, maka koordinatornya bisa per fase. Setelah itu ada juga fasilitator. Ya, fasilitatornya ada fasilitator untuk kelas 1, fasilitator kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Itu sesuai dengan panduan pelaksanaan P5. Maka kalau ini belum ada, jadi ini dasar hukumnya. Sebelum proyek itu berjalan, timnya harus ada. Ini tidak semata-mata mencari tugas wali kelas. Ini mencari tanggung jawab satuan pendidikan di bawah naungan kepala sekolah dan koordinator itu. Setelah itu dibuatkan SKS. Jadi materi berikutnya saya bawakan yaitu bagaimana kita mengidentifikasi isu atau
fokusi kelompok kami terkait dengan LK1 untuk merancang modul identifikasi. Masyarakat sekitar SDN Kristen dan SDN Rela adalah masyarakat dengan dominan bekerja sebagai petani, baik mengelola sawah maupun perkebunan. Sementara itu sekolah SDN Kristen sendiri adalah sekolah yang berada di lingkungan yang memiliki lahan yang sangat luas. Nah, karena yang luas itu hanya ditanami sebagai kecil buah-buahan seperti jambu mente, pohon mangga dan pohon nangka. Adapun sisanya belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kita olah saja bahan mentenya, dari hasil mentenya kita olah menjadi bahan makanan yang bernilai ekonomis tinggi. Misalnya dibuat jus. Menyusun modul proyek. Yang pertama itu profil modul. Di situ ada tema, topik atau judul modulnya, dan fase jenjang sasarannya. Ya, modul itu untuk fase A atau fase B, dan bisa juga di situ ditambahkan kelas. Yang kedua, tujuan modul dari kedua proyek yang kita mau buat, apa tujuannya. Di sini yang menjadi fokus kita sebentar tujuan ini, bagaimana kita memetakan dimensi elemen dan subelemen yang kita sasar sesuai dengan topik atau sesuai dengan proyek yang kita mau lakukan di kelas kita atau di sekolah kita. Yang keempat itu asesmen. Penilaian untuk dimensi yang sasar, bukan asesmen dalam bentuk lain lagi. Dengan pandangan kritis, Bapak Ibu sudah dapat identifikasikan. Nah, ini dari mana kerjasama? Ini dari mana? Itu Bapak Ibu baca di subelemen dan elemen pada panduan dari pemerintah. Itu bukan kita yang buat ini. Kalau kita pilih gotong royong, di dalamnya ada kolaborasi. Ada apa lagi yang lain? Kalau kita pilih kolaborasi, di dalamnya ada kerjasama. Nama modulnya kami Sayurku Nutrisiku. Fase B, tema kearifan lokal, durasi waktu 126 JT. Tujuan yang kami buat di sini ada 3. Dimensinya juga ada 3, bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, serta gotong royong. Tujuan 1, dimensinya bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, subelemen mengajukan pertanyaan, rumusan kompetensi sesuai fase, mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Setelah melakukan kegiatan workshop ini, kami melakukan survei untuk melihat tingkat kepuasan peserta. Hasilnya adalah peserta sangat puas karena bisa menghasilkan modul untuk dijadikan contoh pada sekolah masing-masing.